Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol aja ya masalah asam lambung gitu kan. Kan sekarang kan zamannya lagi zaman penyakit komorbid atau bawaan. Ya, bahkan kalau berkata tentang penyakit asam lambung itu kan eh, penyakit kalau sedang corona ini kan ya sedikit cemas juga kan, menambah cemasan untuk penderitanya ya. Sekali lagi saya katakan bahwa penyakit asam lambung itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu penyakit asam lambung yang tidak dikontrol dan tidak diperiksakan ke dokter, itu baru berbahaya ya. Karena setahu saya ketika ada tetangga saya yang meninggal ya, didiagnosa itu penyakit asam lambung. Betul, memang memiliki penyakit asam lambung ya, tapi karena telat atau tidak diperiksakan ke dokter, akhirnya merambat kemana-mana ya, sampai ke jantung, kemudian ke paru-paru dan ke organ-organ lainnya ya. Jadi penyakit apapun kalau tidak diperiksakan ke dokter pasti sangat berbahaya ya. Itu saja. Nah, kemudian eh, bagaimana sih ya cara agar kita bisa tidak panik atau terhindar daripada penyakit corona. Nah, akhir-akhir ini corona ini sering menyerang kita ini melalui lambung. Jadi yang pertama kali diserang ini adalah lambung ya, bukan organ yang mana-mana, tidak organ jantung ya, tidak organ seperti ginjal, kemudian tidak organ seperti paru-paru ya, kecuali dia memiliki penyakit paru-paru bawaan ya, atau memiliki penyakit paru-paru gitu kan ya. Itu bisa saja kalau tidak diobati pasti berbahaya. Nah, caranya begini, kan biasanya orang yang terkena asam lambung ini dia ini tidak memiliki atau kurang memiliki selera makan ya. Kalau diturutkan itu sangat beresiko fatal ya. Biasanya penyakit asam lambung ini ketika makan ya, kalau tidak mual muntah ya. Jadi kalau tidak mual muntah. Nah, kalau dulu saya ketika mual muntah, setelah saya makan mual muntah, makan mual muntah, akhirnya saya paksakan terus sampai tidak mual, sampai tidak muntah. Dengan diisi ya, dengan lambung kita terisi, itu membuat virus-virus corona yang ada di lambung tidak leluasa untuk berkembang biak ya. Jadi kalau ada lambung kita ini ada isinya, ada makanannya, itu virus corona itu tidak bisa berkembang biak dengan secara leluasa ya. Yang bahaya itu tidak diisi makanan. Akhirnya apa? Dia berkembang biak secara tepat, setelah menguasai lambung kemudian menjalar ke paru-paru ya, setelah menjalar ke paru-paru kemana-mana dan bisa menjalar ke jantung dan organ-organ lainnya. Makanya orang yang memiliki penyakit lambung itu identik ada sesak napas ya. Ya, kalau kosong lambung otomatis itu virusnya masuk ke paru-paru, atau bisa jadi karena lambungnya bengkak, akhirnya si paru-paru dan jantung ini terdorong organnya ke atas, akhirnya sesak ya. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa penyakit asam lambung itu tidak berbahaya ya, sama sekali tidak berbahaya, asal ya itu diperiksakan ke dokter. Kalau mau mengkonsumsi herbal silakan, dengan kimia juga nggak apa-apa ya, tapi dikasih jarak, jangan terlalu dekat. Biasanya kalau saya pernah konsumsi obat herbal dengan obat dokter itu jarak perdekatan, akhirnya bertolak belakang ya, sampai muntah tuh sampai perutnya sakit itu ya.
penyakit lambung itu adalah penyakit yang tidak berbahaya. Yang tidak berbahaya ini yang disebut berbahaya itu yaitu penyakit yang tidak diperiksakan ke dokter. Penyakit apapun ketika tidak diperiksakan ke dokter pasti berbahaya dan berisiko tinggi ya. Jadi nanti ketika kalian ya memiliki penyakit asam lambung atau MAH kronis, silahkan periksakan ke dokter. Kalau saya begitu, ketika saya MAH kambuh, udah mual muntah, langsung saya periksa ke dokter, saya minum obat kimia ya. Tapi jangan ketika sudah mendingan, jangan terus menerus ya. Jadi jangan terus menerus. Ketika sudah mendingan, kita berhenti sedikit-sedikit ya, sampai obat itu ketika tidak dimakan dan kita tidak kumat lagi ya. Di situ kita silakan menggunakan herbal. Intinya ketika meminum obat kimia jangan meminum herbal ya. Sebaliknya kalau kita meminum herbal jangan meminum obat kimia. Itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi ke pesan-pesan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like and subscribe ya. Mudah-mudahan dengan like and subscribe-nya bisa membantu kelangsungan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.